Emang ya kalau ada orang yang mesen Uber, kalau gue yang jadi drivernya ini ada muka gue di situ. Itu gue seminggu bisa menghasilkan sekitar 1,8 sampai 2 juta. Gue ngarepin tip cuy. Ada jalanan jeblos, cah. Ada anjlkan, cah. Ya, yang gue tangkep tuh pada saat itu ya, gue tuh ngejar apa sih? Gue tuh masih mahasiswa gitu loh. Itu adalah salah satu pelajaran hidup yang gak akan pernah gue lupain ya. Halo semuanya, apa kabar? Welcome to Get Unready with me. Bener gak sih? Masa welcome to Get Unready with me? Di video kali ini aku menghapus make upku sambil cerita-cerita, sambil aku mau persiapan buat tidur ya. Karena ini udah malam, sangat malam. Terbukti bahwa sekitaran sini, daerahku, tidak ada suara-suara apalah seperti biasa. Jadi ini sangat nyaman untuk bikin konten ngobrol kayak gini. Jadi aku mau cerita pengalaman aku menjadi Uber driver. Yep, aku pernah jadi Uber driver itu selama 5 bulan ada kali ya. 5 bulan jadi Uber driver tuh. Kenapa? Kapan dulu kali ya? Kapan itu kejadiannya? Itu adalah ketika aku di semester 4 atau 5. In between lah ya, aku lupa exactly kapan. Dan itu sekitar aku umur berapa berarti? 22, 23. Oh my god, gue gak prepare soal itu karena emang gue juga nggak tahu harus cari tahu di mana ya untuk mendapatkan buktinya kapan gitu-gitu, gue lupa banget. Intinya sekitar tahun-tahun itulah ya. Nanti aku kasih tahu nih sekitar tahun sekian. Jadi tuh abangku tuh waktu itu lagi ada rezeki nomplok gitu kan ya. Jadi dia nanya nih ke gue, kira-kira gue kalau beli mobil lu bisa bantu nggak ya biaya bulanannya gitu kan. Terus gue kan gimana ya, zaman itu ini zaman gue kuliah, mobilitas tinggi, masih kayak ada beberapa job nyanyi yang jauh-jauh, entah di Bekasi kayak Bogor kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak emang pada saat itu butuh banget mobil, dan kalau minjem mobil bokap tuh bawaannya berantem doang. Jadi gue dengan semangatnya bilang ke abang gue, kayak gue bisa deh bantu bayar cicilannya tuh, nanti gue nguber aja. Pada saat itu kan jadi Uber driver tuh juga masih gampang gitu ya, daftarnya segala macam. Akhirnya gue pergilah ke kantor Uber itu di daerah Jakarta Barat. Itu kayak kantornya tuh kalau nggak salah deket gereja gitu deh, gue tuh lupa ya di daerahnya, pokoknya Jakarta Barat. Gue kesana, gue daftar, terus ya udah dengan segampang itu gue keterima gitu. Dan gue kayak download aplikasi Uber drivernya, terus gue foto. Jadi tuh emang ya kalau ada orang yang mesen Uber, kalau gue yang jadi drivernya ini ada muka gue di situ. Jujur ya, itu gue seminggu bisa menghasilkan sekitar 1,8 sampai 2 juta. Menjanjikan itu dan secapek itu gue jemput penumpang di PI Plaza Indonesia, karena kan emang gue startnya tuh dari daerah Grogol, terus rata-rata nih nanti dari daerah Grogol ke daerah Jakarta Pusat gitu-gitu loh. Yang di PI ini gue kayak nemu orang super tajir banget gitu loh kelihatannya, terus diantar ke Menteng. Rumahnya gede, total argonya itu sekitar 15.000, tapi ya turun aja, nggak bilang makasih, nggak bilang apa, dan bayarnya pakai sisinya dia gitu loh. Gue ngarepin tip cuy, 5.000 aja. Lucu aja sih kalau diinget-inget tuh ya, kok ada gitu. Gue sampai sekarang kalau naik gokar gitu-gitu nggak pernah tuh gue oke, gue nggak bisa kayak gitu kali ya. Mungkin emang pada saat itu tuh manusia emang lagi bad day aja kan ya. Terus ada kisah yang sangat teramat lucu lagi. Gue start aplikasinya tuh itu di kosan kan, di Grogol. Gue jemput orang nih di daerah Grogol juga, di kosan gitu. Ya seperti biasa lah ya, gue kayak berusaha kayak ramah tapi nggak ngajak ngobrol ya, karena gue tahu gitu beberapa orang pengennya nyantai kan di mobil, nggak mau ngobrol. Tapi gue selalu nyapa, silakan kayak gitu kan. Kita diem-dieman ya, awkward-awkwardan. Terus itu arahnya ke mall MOI ya kalau nggak salah ya, Mall of Indonesia, atau pokoknya daerah Kelapa Gading ya, gue lupa banget. Sore macet,
itu tuh masuk ya, mau diturunnya di lobi, ngambil tiket nih, itu ada tulisannya tuh, sejam pertama 5.000. Terus udah, dia turun, padahal gue udah bilang cek dulu kak ada yang ketinggalan atau enggak, dia langsung turun pergi. Dan pas gue keluar, gue harus bayar parkir 5.000. Kadang tuh sakitnya tuh kayak gitu, orang naik Uber tuh udah berasa pakai mobil pribadi gitu, kayak gak sadar gitu, lo tuh sebenarnya tuh numpang dan lo tuh bayarnya murah cuy. Akuin deh ya kan, lebih murah kan daripada taksi, ya nggak sih? Taksi kan argo lo bisa dipermainkan. Kalau semacam Uber atau Gokar gitu kan yang ada drivernya yang dipermainkan company. Gue mau cuci muka dulu pakai ini, oke. Cuci muka di kamar mandi, terus mungkin gue bakalan ganti baju tidur gue, baru kita lanjut ngobrol, oke. Sering banget kok gue kalau dapat penumpang, terutama ibu-ibu ya, kalau ngelihat gue nih sebagai driver perempuan, pasti kayak cuman nganternya, misalnya argonya tuh kayak cuma 20.000, tapi dia ngasih tip tuh 30.000, kayak ngasih 50.000 tapi gak minta kembali gitu, banyak banget sih emang. Jadi beberapa kali kalau gue mendapatkan penumpang yang ngeselin tuh, itu gue kayak ngerasa ya udahlah balance, biar balance gitu loh. Banyak yang baik, juga banyak juga yang kayak gitu. Jadi ya biar balance aja. Jadi tuh ada satu ketika aku lagi di daerah Pluit, terus aku dapet notifikasi untuk jemput penumpang gitu di kantor notaris gitu ya kan. Ternyata tuh penumpangnya itu cewek cantik gitu loh, gimana sih, yang bener-bener cewek-cewek wanita karir gitu loh ya kan. Terus naik, terus dia kayak excited gitu ngeliat gue, nyamur gini-gini, biasa lah ya ngobrol-ngobrol. Terus dia bilang kayak gini, yaudah dek, kamu mau nggak nemenin aku seharian? Dan gue beneran nemenin dia seharian, bener-bener dari Pluit, gue nganterin dia dulu ke bank. Terus habis dari bank, kita ke daerah Peak, dia buat meeting sama klien, dan gue ikut meeting. Dan dia tuh memperkenalkan gue ke klien-kliennya itu kalau gue tuh adeknya. Jadi tuh gue bener-bener baru pertama kali ngelihat seorang notaris meeting sama klien-kliennya. Dia tuh cewek sendiri duduk di sini. Di sini tuh cowok. Dan dia tuh jelasin, ini berarti begini ya Pak, untuk tanda tangan kontrak berarti gini. Pihak Bapak gimana? Setuju kan? Pokoknya kayak wow. Itu tuh gue kayak bener-bener amazed gitu loh ngelihat hal kayak gitu, ya gak sih? Udah nih, habis itu kayak kita masih keliling dan itu kan macet banget, jadi kita ngobrol banyak banget. Kayak dia ngobrolin tentang kehidupan dia, gue ngobrolin tentang gue yang baru putus. Ya pada saat itu gue baru putus. Dan sampai sekarang gue sama tuh cewek temenan di Instagram. Sumpah gue gak bohong, masih suka komen-komenan di story. Dia kemarin terakhir bantuin gue ketika gue butuh notaris dan free. Sumpah, seru banget. Dan gue sama dia juga akhirnya pernah janjian buat jalan keluar bareng. Dan dia ngajak temennya nih. Terus temennya tuh sempet kayak, duh apa lo temenan sama Uber driver, sempet yang kayak gitu. Tapi pas ketemu gue, dia tahu gue kuliah di mana, belum alasan gue jadi Uber driver apa. Terus kita malah bertiga tuh jadi temenan gitu. Bahkan gue sempet dikasih job jadi model make up hairdo gitu dari dia juga tuh. Kayak gila sih, seru sih. Yang jadi temen tuh ada juga satu. Waktu itu gue jemput dia tuh di hotel, gue lupa deh, di hotel bagus di Jakarta gitu. Ternyata dia tuh penyanyi gitu, penyanyi sambil main piano gitu loh di situ, di salah satu restoran di situ. Terus ya gitu, gue nganterin dia sambil ngobrol-ngobrol juga, kayak cerita, iya kak aku tuh juga suka nyanyi gini. Terus jadi cerita tentang love life juga, jadi curhat. Dan sampai sekarang gue sama dia juga masih temenan di Instagram, masih sering balas-balasan story. Itu lucu banget, gue gak nyangka gue juga punya temen dari situ, dari jadi Uber driver. Jadi Uber driver itu tuh bener-bener ngajarin gue gimana caranya tuh nyetir tuh bener-bener hati-hati. Nyetir yang enak tuh kayak gimana, yang kalau lu ketemu jalanan rusak tuh lo harus kayak gimana, atau anjlkan kayak gimana, ngerti gak sih? Karena kan yang lo bawa itu kan adalah orang baru gitu loh. Jadi nggak boleh sembarangan banget nyetir. Makanya gue suka kaget gitu, banyak driver online nyetir ya udah gitu, kayak menganggap mereka itu bawa kambing, bukan bawa manusia. Ada jalanan jeblos, ada anjlkan, jadi kita nih sebagai penumpang kayak gitu, terus turun-turun pusing. Banyak sih. Driving skill gue nggak bisa diragukan lah ya, pokoknya udah oke banget sih, gue akuin. Tinggal ngedrift aja nih. Akhirnya gue memutuskan untuk cabut dari jadi Uber driver itu karena gue udah di momen dimana gue keteteran tugas-tugas kuliah gue, sampai bermasalah juga sama dosen yang kayak gitu-gitu loh. Ya, yang gue tangkep tuh pada saat itu ya, gue tuh ngejar apa sih? Gue tuh masih mahasiswa gitu loh. Walaupun emang setiap bayaran uang kuliah atau minta-minta buat tugas gitu-gitu harus
debat beberapa kali sama bokap gue. Jadi tuh kayak pengennya tuh dapat duit mulu, dapat duit sendiri, pengen settle sendiri yang gitu loh. Padahal kalau dipikir-pikir, anjir gue tuh masih mahasiswa, udahlah gue belajar aja lah dulu. Lulus baru mati-matiin cari kerja. Ini kebalik. Ini zaman gue kuliah, ambisnya minta ampun, cari duit parah. Giliran sekarang, aduh, mendingan gue habisin uang suami deh. Ya, pokoknya itu adalah salah satu pelajaran hidup yang gak akan pernah gue lupain ya. Mengingat kalau gue tuh pernah se-struggling itu, bikin gue lebih jadi kayak tahu diri gitu loh. Dulu tuh gue siapa. Gue gak tahu nih cerita gue tuh esensinya apa. Yang penting kalau kalian nih naik taksi online gitu loh, macam-macam Gokar atau Grabcar, harus tetap memanusiakan drivernya gitu. Kalau gue naik Gokar gitu-gitu, gue selalu memposisikan kalau gue tuh numpang, walaupun gue bayar ya. Tapi tuh menurut gue argo yang ada di aplikasi tuh kayak sebenarnya tuh nggak worth it gitu loh, sama tenaganya supirnya, sama bensinnya, akinya, apapunnya. Apalagi tuh kalau kalian ya yang kerjanya naik Gokar terus kalau nyalain AC tuh yang di belakang sampai full, lu pikirin tuh akinya kan. Tapi kan pihak company kan nggak mau tahu soal itu ya kan. Makanya kalian itu kalau jadi penumpang jangan pelit-pelit. Kalaupun seandainya kalian emang duitnya pas-pasan gak bisa ngasih tip, ya tahu diri gitu loh. Nyalain AC-nya satu aja, gak sampai full. Ya sebijaknya kalian aja lah pokoknya. Menghargai sesama itu sangat penting. Gak ada tuh yang namanya lo di atas, lo di bawah, gak ada. Kita tuh semua sama. Jadi harus saling menghargai. Begitu. Kalian kalau pengen tahu rasanya, coba daftar aja tuh jadi driver Gokar atau Grabcar. Kalian biar tahu tuh rasanya gimana. Sakitnya, capeknya, excitednya. Tapi kan kalian gak harus terjun ke dalam satu hal dulu kan, baru bisa ngerti yang namanya menghargai ya kan. Jadi sekian dulu video dari aku. Sekarang aku udah siap-siap mau tidur. See you on my next video, bye!